Selamat datang di channel Terobosan Berubah Demi Kemajuan PT Bawahi Pratama Jaya. Oke, baik teman-teman, pada saat ini kita akan membahas terkait dunia pendidikan yang merupakan salah satu skop layanan perusahaan kita. Akan tetapi sebelum itu, kami ingin menjelaskan bahwasanya sharing atau materi saat ini kita bagi pada 3 subjek. Yang pertama, terkait kurikulum. Yang kedua, terkait dana BOS. Dan yang terakhir itu ada terkait program sekolah penggerak. Baiklah, untuk yang pertama, kita akan bahas tentang kurikulum. Teman-teman, kurikulum itu sendiri apa sih? Berdasarkan bahasa, kurikulum itu artinya adalah tempat berpacu. Atau yang lebih tepatnya adalah track atau lajur yang harus diikuti seseorang untuk mencapai tujuan. Nah, di sini kan sudah jelas bahwasanya tujuannya sudah ada, sudah disusun. Dan kita mempersiapkan langkah-langkah atau step-step yang akan kita laksanakan dalam mencapai tujuan tersebut. Oke, itu kurikulum dengan makna bahasa. Dan selanjutnya, bagaimana sih pandangan atau makna kurikulum berdasarkan undang-undang? Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 1 Butir 19, kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Di sini ada beberapa poin penting yang harus kita pahami. Yang pertama, sekolah ataupun satuan pendidikan harus memiliki tujuan tertentu. Dan yang paling penting, tujuan tertentu atau mungkin yang lebih kita kenal dengan visi harus selaras, harus sesuai dengan visi pendidikan nasional. Ataupun visi yang di bawahnya lagi, visi pendidikan provinsi, visi pendidikan kabupaten kota. Setelah adanya tujuan ataupun visi tadi, maka disusunlah kurikulum ini dalam bentuk dokumen. Ya, ingat teman-teman, ini dalam bentuk dokumen, tidak serta-merta hanya sebatas kata-kata atau tidak serta-merta hanya sebatas omong-omongan saja, tapi dalam bentuk dokumen. Berarti ada tujuan dan ada dokumennya yang dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan pemerintah selaku regulator. Nah, yang selanjutnya pada slide ini kita lihat ada sebuah pepatah ya cukup menarik yang mengatakan fail to plan is plan to fail. Ya, yang artinya ketika kita gagal dalam merencanakan, sama saja kita merencanakan sebuah kegagalan. Nah, pertanyaannya sebenarnya yang lebih mendalam lagi adalah, ini kita buat nggak perencanaannya? Jangankan gagal dalam merencanakan, ya kan? Kita buat nggak perencanaannya? Ada nggak perencanaannya? Dan ingat, pada tahap undang-undang tadi, yang namanya rencana itu bukan hanya yang ada di dalam kepala atau hasil diskusi, ya sudah tidak didokumentasikan. Tetapi yang dimaksud rencana di sini ada sebuah dokumen atau sekarang yang dikenal dengan KOSP, Kurikulum Operasional Satuan Pendidikan. Ya kan? Nah, di sini dalam sebuah kurikulum tadi juga, khususnya kurikulum operasional satuan pendidikan, ada satu titik poin yang tadi juga kita bahas adalah visi. Ya kan? Visinya
harus mengacu pada visi nasional pendidikan, visi pemerintah daerah, baik provinsi ataupun kabupaten kota. Mengapa? Karena pemerintah selaku regulator itu telah menetapkan arah dan tujuan pendidikan ini dan kita tinggal ngikut aja sesuai dengan keadaan lingkungan kita. Maka dari itu kita dituntut selaku satuan pendidikan ataupun sekolah untuk menyusun visi sesuai keadaan lingkungan. Maka dari itu lahirlah 3 aktor atau 3 eksekutor pendidikan. Di samping pemerintah yang merupakan regulator. Siapa saja Kak eksekutor pendidikan itu? Yang pertama adalah sekolah itu sendiri. Yang kedua adalah keluarga yang menyekolahkan ataupun mempercayakan salah satu anggota keluarganya untuk mengembang pendidikan, untuk mendapatkan layanan pendidikan di sekolah tersebut. Dan yang ketiga adalah masyarakat yang merupakan sebuah lingkungan yang sedikit banyaknya mau tidak mau pasti dan wajib memberikan dampak terhadap pendidikan itu sendiri. Oke, di antara ketiga ini harus saling menyokong, harus saling mendukung, harus saling merangkul, saling mengisi satu sama lain. Karena pendidikan tidak serta-merta hanya dilakukan di sekolah saja. Kalau keluarga dan masyarakat selaku eksekutor tidak mendukung, tidak ada makna dari pendidikan itu sendiri. Nah, tetapi sekolah adalah titik pusatnya. Kenapa? Karena sekolah diwajibkan dan diharuskan mampu untuk menggandeng dan merangkul keluarga dan masyarakat untuk sama-sama mengeksekusi pendidikan yang berada di lingkungan tersebut sehingga menghasilkan generasi-generasi yang mampu berdaya saing. Ya kan? Atau menghasilkan generasi-generasi yang sesuai dengan visi pendidikan itu sendiri. Ya kan? Nah, dari sini maka memang benar-benar diharapkan 3 eksekutor tadi itu memberikan idenya. Ya kan? Baik sekolah, baik keluarga, baik masyarakat harus mempunyai sebuah ide. Harus mempunyai masukan-masukan yang nantinya akan dituangkan pada sebuah plan ataupun dituangkan dalam bentuk dokumen kesepakatan bersama guna mencapai visi pendidikan yang sama-sama diimpikan, yang sama-sama diinginkan. Dan selanjutnya diimplementasikan secara bersama-sama juga. Nah, kalau ini semua sudah berjalan dengan baik dan benar, maka pendidikan dipastikan sudah berjalan sesuai koridornya dan dipastikan dapat mencapai visi dan misinya, atau yang lebih tepat atau lebih spesifik visinya sesuai dengan apa yang diinginkan. Karena bagaimanapun semua orang, semua elemen masyarakat, semua elemen keluarga, sekolah, pemerintah, dan semuanya meletakkan kepercayaan tertingginya untuk masa depan pada lembaga pendidikan, khususnya sekolah. Selanjutnya kita akan cerita perjalanan kurikulum di Indonesia. Mulai dari kita merdeka. Tahap awal kurikulum kita pada tahun 1947. Ya. Sampai dengan kurikulum 1964 atau tepatnya di Orde Lama itu masih berbasis pada pendidikan
yang sangat dekat dengan masyarakat atau topiknya sangat dekat dengan masyarakat. Nah, atau yang lebih tepatnya di 1947 kita berfokus pada penekanan watak kesadaran bernegara dan bermasyarakat. Karena kita masih baru merdeka. Lalu di 1952 mulailah ada topik pendidikan berbasis masyarakat dengan konsep mata pelajaran. Dan satu mata pelajaran itu satu guru. Dilanjut lagi 1964, di sini mulai diharapkan para peserta didik dapat berpikir aktif, kreatif, dan produktif pastinya. Atau yang lebih tepatnya lagi, gimana peserta didik dapat berkreasi secara nyata. Ya kan? Setelah ini ada pergeseran pola pendidikan. Tepatnya setelah pergantian Orde Lama menjadi Orde Baru. Atau yang kita kenal dengan kurikulum 1968. Karena disinilah titik mulai adanya kurikulum berbasis teoritis yang jauh dari keseharian. Dan disinilah dimulainya correlated subject curriculum. Jadi ada tahapan-tahapan dalam pencapaian pendidikan yang berbasis teori tersebut. Harus selesai ini dulu, baru lanjut step ini ya. Seperti itulah. Dilanjut lagi pada tahun 1975. Di 1975 ini titiknya adalah awal mulanya mungkin teman-teman semua para pelaku pendidikan atau tenaga pendidik, inilah awalnya dicanangkan RPP atau pada waktu itu yang dikenal dengan PPSI. Ya kan? Akan tetapi karena sebelumnya para peserta tenaga pendidik mengajar sesuai dengan fashionnya masing-masing tanpa adanya panduan, ketika dituntut membuat dokumen terkait apa yang akan dia buat, khususnya dokumen perencanaan pembelajaran, pasti akan sulit mengadaptasinya. Nah, karena itu pula, itulah yang memicu protes para guru-guru. Nah, selanjutnya pada kurikulum 1984, inilah mulai dicanangkan lagi atau yang kita kenal dengan CBSA. Cara belajar siswa aktif. Jadi guru dituntut untuk mengajar dan menciptakan sebuah suasana pembelajaran yang aktif. Namun kadang-kadang karena banyaknya tuntutan terhadap guru tadi, yang mulai tadi ya buat RPP atau PPSI tadi, guru mulai salah fokus. Sehingga kadang-kadang dengan keadaan tersebut, guru mulai kehabisan trik atau kehabisan strategi. Sehingga mengakibatkan juga banyak oknum guru atau oknum tenaga pendidik yang mengakali dengan cara, nih catat buku ini, catat halaman sekian. Ya kan? Bahkan ini ada plesetannya teman-teman CBSA. Kalau kita ingat itu CBSA itu diplesetin jadi catat buku sampai habis. Karena memang guru punya tantangan khusus di saat itu. Gimana sih menciptakan sebuah pembelajaran siswa yang aktif. Sehingga gini aja caranya gitu kan. Buat aja catat kan aktif. Nah, itu ya salah satunya. Selanjutnya itu di tahun 9499 atau kurikulum 1999 ini merupakan kurikulum kombinasi 75 dan 84. Nah, di sini materi itu sangat padat. Nah, sehingga menimbulkan banyak kritikan-kritikan. Ditambah juga disinilah mulai mungkin kita alamin perubahan dari semester ke 1 bulan. SMP jadi SLTP, SMA jadi SMO. Nah, di sini titiknya. Selanjutnya di tahun 2004 ini ada 3 unsur utama.
atau 3 unsur pokok pada kurikulumnya. Yang pertama adalah pemilihan kompetensi. Mulai fokus ya. Terus indikator evaluasinya gimana? Dan untuk pengembangan materi. Nah, di sini juga terjadi lagi perubahan yang SLTP tadi kembali ke SMP, SMU kembali ke SMA. Dan catatan penting pada kurikulum 2004 mulai diberlakukan pengembangan kurikulum sesuai lingkungan sekolah. Nah, kalau sebelum 2004 itu kurikulum sekolah tidak memiliki hak penuh ya, karena ada istilahnya kurikulum nasional dan sekolah tidak bisa campur andil ya. Istilahnya kalau di 2004 ini mulailah desentralisasi, mulai ada kewenangan pihak satuan pendidikan untuk menyusun kurikulum atau mengembangkan kurikulum sesuai lingkungan sekolah. Ini titik awalnya. Lalu dilanjut dengan kurikulum 2006 atau yang kita kenal dengan KTSP. Nah, sebenarnya KTSP ini hampir sama dengan kurikulum 2004 atau yang kurikulum 2004 ini yang kita kenal dengan KBK atau kurikulum berbasis kompetensi. Ya kan? Ya lebih menjurus kepada sebuah kompetensinya. Nah, kalau di KTSP ini kan di sini bahwasanya pemerintah hanya menetapkan standar kompetensi dan kompetensi dasar. Nah, untuk pengembangan di lapangan lebih jauh, itu guru dapat mengembangkan silabus dan penilaian sesuai kondisi sekolah dan daerahnya. Lebih jauh lagi dari yang tadi. Atau lebih mendalam lagi dari yang tadi. Nah, ada perbedaan. Baru yang selanjutnya di tahun 2013 atau kurikulum K13. Nah, di sini terjadi pergeseran yang kita katakan sangat jauh juga ya. Karena mulai diberlakukannya kurikulumnya tuh materinya berbasis tema ya. Ya, tematik. Atau yang di sini bisa dilihat mulai juga diberlakukan perampingan materi. Banyak materi yang dirampingkan. Ya, sehingga mengurangi tumpang tindih antara materi itu tadi. Nah, selanjutnya tuh yang sekarang sedang berlangsung adalah kurikulum merdeka. Jadi kurikulum merdeka ini apa sih? Kurikulum merdeka ini sangat kompleks sebenarnya teman-teman. Jadi kurikulum merdeka ini berawal dari dilema pendidikan pada masa pandemi COVID-19. Di mana pendidikan terjadi lost learning. Sehingga disusunlah waktu itu ada sebelum kurikulum pendidikan, kurikulum darurat. Sehingga sekarang saat ini disusunlah kurikulum pendidikan ataupun kurikulum merdeka. Jadi kurikulum merdeka ini jauh lebih modern lagi kita katakan. Ada beberapa bagian dan yang paling penting sekolah dan stakeholdernya ataupun sekolah dengan eksekutor-eksekutor lainnya beserta regulator lainnya baik pemerintah daerah atau pemerintah pusat itu dapat saling bekerja sama. Namun tetap bekerja sama sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Khususnya pada satuan pendidikan itu sendiri, sebenarnya sangat dituntut untuk memiliki sebuah kurikulum operasional satuan pendidikan ataupun untuk membangun secara mandiri kurikulum operasional satuan pendidikannya sendiri. Dan diwajibkan kurikulum operasional satuan pendidikan itu dibangun bersama-sama dengan masyarakat dan keluarga ataupun mereka yang menyekolahkan anaknya atau anggota keluarganya di sekolah tersebut. Sehingga terciptalah, sehingga terbangunlah suasana pendidikan yang memang benar-benar khas, benar-benar khusus, benar-benar mencerminkan keadaan lingkungan tersebut. Ini dia.
Jadi setelah KUSP tadi disusun, diharapkan sekolah melalui guru itu mampu membangun ataupun mampu juga menyusun CP, ATP, MA, dan KKTP-nya. Ya kan? Bukan hanya sekedar ngajar semua. Jadi maksudnya di sini step-stepnya jelas, langkah-langkahnya jelas, indikatornya jelas. Jadi semua sudah bisa diukur. Dengan nanti indikator keberhasilannya dilihat dari ketercapaian peserta didik atau siswanya. Nah, yang jadi pertanyaan selanjutnya adalah, loh, guru dan siswa ini juga dibekali sebuah platform yang dikenal dengan platform belajar.id. Ya kan? Di mana untuk guru di sana tersedia 4 haknya ataupun 4 hal yang dapat membantu dan mendampinginya jika dimanfaatkan secara optimal. Apa itu? Yang pertama, di sana ada video inspirasi, di sana ada pelatihan mandiri, di sana ada bukti karya yang dapat diupload, yang dapat didokumentasikan dalam bentuk file digital di platform belajar.id. Dan yang terakhir yang keempat adalah di sana ada sebuah komunitas yang bisa saling sharing, bisa saling support, bisa saling memotivasi, bisa saling berbagi ilmu dan knowledge yang lain, bisa berbagi pengalaman. Oke, kalau guru memiliki 4 hal atau 4 poin yang mensupportnya, siswa juga memiliki fasilitas itu. Namun hanya 2. Yang pertama adalah fasilitas asesmen siswa. Dan yang selanjutnya ada fasilitas perangkat ajar untuk siswa. Nah, ternyata platform belajar.id tidak hanya memfasilitasi sekolah, baik guru, siswa, ataupun tenaga kependidikan yang lain, tetapi memfasilitasi stakeholder pendidikan itu sendiri, baik pemerintah pusat, baik pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, kota, ataupun stakeholder lain yang dianggap penting dalam pendidikan ini. Apa saja yang bisa dilihat? Apa saja yang tersedia di sana? Yang pertama, ada aplikasi Merdeka Mengajar. Ya kan? Ada aplikasi Merdeka Mengajar. Yang kedua, ada rapor pendidikan yang terintegrasi. Ada SIM PKBM. Ada Tanya Bos atau yang terkait dengan dana bos. Serta layanan-layanan lain. Jadi inilah sebenarnya gambaran kurikulum merdeka itu sendiri. Jadi pada kurikulum merdeka diharapkan memang terjadinya kerjasama, terjadinya sebuah kolaborasi yang apik antara regulator dan eksekutor. Tapi tetap pada satuan pendidikan diharapkan memiliki dokumen panduan dalam bentuk KUSP atau kurikulum operasional satuan pendidikan yang mengacu pada dokumen pusat ataupun dokumen daerah. Namun tetap memunculkan khas ataupun memunculkan fashion pendidikan sesuai dengan lingkungannya. Inilah tujuan dari kurikulum merdeka itu sendiri. Oke, semuanya mungkin kita sudah jauh cerita tentang kurikulum. Yang selanjutnya sesuai dengan subjek kita akan cerita tentang anggaran pendidikan itu sendiri. Kita tidak jauh bercerita, kita hanya
bercerita tentang perjalanan dana BOS pada sejarah pendidikan nasional. Jadi dana BOS ini sendiri, teman-teman, ini sebuah sejarah juga ya kita katakan. Berawal di tahun 2001 tepatnya, ketika terbitnya Undang-Undang Otonomi Daerah. Di sana dilaksanakan desentralisasi yang diantaranya mewujudkan penyerahan urusan pendidikan ataupun sekolah kepada pemerintah kabupaten kota. Pemerintah pusat hanya mengurusi SNPK atau standar norma prosedur kebijakan. Urusan 3M tadi ataupun money material, atau yang lebih enjoynya kita bilang sumber daya manusia, anggaran dan aset diserahkan kepada pemerintah daerah. Peran provinsi terkait hal ini yaitu bertindak sebagai koordinator saja. Ternyata selama 4 tahun pelaksanaan otonomi, ya setelah 2001 tadi, banyak sekolah di hampir seluruh tanah air tidak terurus dengan baik. Bayangkan, proses belajar mengajar berjalan dengan seadanya, yang diiringi dengan fasilitas-fasilitas sekolah yang banyak rusak. Hal ini terjadi diantaranya karena sekolah memang sangat kurang biaya operasional. Karena pemerintah daerah tidak memiliki anggaran yang cukup. Bahkan ada beberapa pemerintah daerah yang tidak memberi anggaran sama sekali. Padahal apapun kondisinya, proses belajar mengajar harus tetap berjalan. Jadi di masa ini memang bisa dikatakan pendidikan itu cukup carut marut. Khususnya dalam 4 tahun. Setelah adanya undang-undang otonomi daerah. Ya, teman-teman coba. Dapat kita bayangkan yang terjadi pada sekolah. Akhirnya orang tua dan masyarakat yang jadi sasaran toh. Karena orang tua dan masyarakat menginginkan anggota keluarganya mendapatkan pendidikan terbaik. Sehingga sekolah memberikan solusi, yaitu dengan cara menarik dana dari masyarakat dan orang tua, yang menyebabkan mereka terbebani. Nah, hal yang lebih memprihatinkan lagi adalah sekolah-sekolah yang berada di lingkungan masyarakat yang kurang mampu. Bayangkan, untuk hidup aja susah, gimana untuk istilahnya membayar pendidikan tadi. Karena harapannya dengan pendidikan mereka bisa berubah. Mereka bisa putus dari mata rantai kemiskinan tadi. Tapi pendidikan sendiri kalau dikatakan seperti rumah bordir toh. Ya, ada tuntutan-tuntutan ekonomi. Mau pendidikan yang jauh lebih layak, bayar lebih mahal. Kan seperti itu. Ini yang jadi masalahnya sebenarnya. Nah, sehingga dapat dikatakan proses belajar mengajar berjalan dengan adanya. Dan implikasinya adalah kualitas pendidikan pun menurun. Khususnya di lingkungan masyarakat yang kurang mampu. Nah, di sini yang namanya pemerintah melalui beberapa kelompok-kelompok tertentu, baik dari masyarakat, bahkan sampai dengan dari Dinas Pendidikan itu sendiri, DPR dan pemerintah sepakat mulai saat itu untuk mulai menganggarkan bantuan operasional sekolah dengan tujuan agar standar pelayanan minimal atau SPM dapat dijalankan oleh sekolah tanpa membebani masyarakat. Ya, alhamdulillah pada awal Juli 2005 BOS ataupun bantuan operasional sekolah mulai diluncurkan. Tepatnya waktu itu dirjennya adalah Prof. Suyanto PhD. Ya, awalnya dana BOS dianggarkan di pusat dan dikelola oleh pusat. Prosesnya berjalan lancar walaupun masih ada pelanggaran dan penyimpangan yang dilakukan di beberapa sekolah. Biasalah hal tersebut.
proses belajar mengajar pun sudah bisa berjalan normal. Bahkan ada terjadi prestasi-prestasi yang kita katakan sebuah gejolak keinginan ataupun gejolak yang menunjukkan harapan yang besar pada dunia pendidikan. Khususnya di sini adalah terdapat beberapa pemerintah daerah yang benar-benar mensupport pendidikan itu sendiri. Sehingga muncullah sebuah nomenklatur yang namanya BOSDA atau Bantuan Operasional Sekolah Daerah yang dianggarkan melalui APBD. Ya, harapannya ya sekolah yang menerima BOSDA dapat memberikan layanan lebih baik. Dilihat dari sudut pandang SPM yang disusun tadi. Selanjutnya ya, antara anggaran yang besar dengan kualitas tidak selamanya berkorelasi positif pastinya ya. Oleh karena itu, dalam pengelolaan BOS diperlukan kualitas belanja atau quality spending. Belanja yang transparan, jelas, dan sesuai prioritas dengan integritas yang tinggi akan mendukung pelaksanaan PBM dapat berjalan lebih baik sehingga terjadi peningkatan kualitas layanan di sekolah. Intinya ya, gimana sebuah birokrasi dapat menciptakan sebuah pembelanjaan anggaran yang tepat sasaran dan tepat guna sehingga dapat meningkatkan nilai layanan, khususnya layanan pendidikan itu sendiri. Nah, jadi pada akhirnya inilah yang melahirkan sebuah mekanisme pengelolaan dana BOS yang dinamakan mekanisme pendanaan sesuai dengan asas desentralisasi money follow function, tepatnya pada tahun 2011. Ya kan? Dana BOS pun dimasukkan dalam pengelolaan daerah sehingga anggaran BOS masuk sebagai pengeluaran daerah. Aturan baru ini memang agak rumit. Prosedurnya lebih panjang karena birokrasinya jadi bertingkat. Dengan sistem baru ini dana BOS dikelola oleh 3 kementerian. Bayangkan teman-teman. Yang pertama itu Kementerian Keuangan yang bertanggung jawab sebagai penyalur anggaran ke pemerintah daerah. Yang kedua Kementerian Dalam Negeri yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan pertanggungjawaban penggunaan anggaran. Dan yang ketiga ada Kementerian Pendidikan yang bertanggung jawab terhadap peruntukan atau penggunaan anggaran. Ya, mau tidak mau harus diakui, ini periode yang sangat sulit bagi sekolah. Sehingga sering sekali terjadi keterlambatan atau macetnya pencairan anggaran BOS. Ya akibatnya banyak sekali sekolah yang berhutang pada pihak ketiga. Dan yang lebih celaka lagi, banyak juga yang terjadi di lapangan sekolah ini berhutang pada rentenir yang beresiko pada bunganya. Nah, jadi disitulah banyak terjadinya ya bisa kita katakan polemik dalam implementasi dana BOS. Nah, lalu diakalilah semuanya. Gimana caranya mengontrol perbelanjaan tadi, gimana caranya mengontrol semuanya. Maka di tahun 2019 diterbitkanlah atau dimunculkanlah skema Siplah. Jadi Siplah ini adalah sebuah platform untuk belanja ya, untuk belanja atau membelanjakan anggaran pendidikan sehingga di tepat guna, tepat sasaran, dan transparan tentunya. Sehingga lebih efisien dan efektif juga pastinya kan, bisa terpantau semuanya. Jadi ada orang bilang ya nggak bisa main lah istilahnya gitu kan, dan nggak bisa ngakal-ngakali. Harapannya seperti itu sehingga pembelanjaan jadi tetap sasaran. Nah, di samping itu juga teman-teman, ada lagi gebrakan-gebrakan yang kita bilang ya cukup gila dan cukup keren. Terutama pada tahun 2020 ini. Di mana karena tadi terjadi problem ketika dilakukannya desentralisasi money follow function, maka 2020 diputuskan bahwasanya dana BOS disalurkan langsung dari Kementerian Keuangan ke sekolah. Bayangkan, diputus mata rantai tadi, sehingga lebih mudah. Ya tentu, terobosan yang luar biasa yang dilakukan pemerintah, karena jelas memotong birokrasi yang
tadinya sangat rumit. Harapannya juga ya semoga dengan mekanisme baru tidak ada lagi hambatan penyaluran dana BOS ke sekolah. Ya harapannya juga lagi terobosan ini juga diikuti tata kelola dana BOS yang lebih baik. Ya caranya adalah perencanaan penganggaran di sekolah dengan transaksi belanja sekolah harus dikontrol dengan sistem yang baik dan transparan sehingga kos belanja terjaga. Yang lebih tepatnya tadi ya dikontrol dengan siplah yang dibangun pada tahun 2019. Nah ini kan memang sudah penuh dengan rencana. Ini kan di mana siplah atau ya kita kenal dengan sistem informasi pengadaan di sekolah. Ini sebenarnya menjadi salah satu embrio ya untuk memperbaiki tata kelola anggaran di sekolah. Sosialisasi kepada sekolah tentang penggunaan tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel harus digencarkan. Mulailah. Jadi biar seluruh sekolah siap dan mampu. Nah, kan? Tentu saja akan lebih berjalan bagus jika mulai rencana anggaran, transaksi, hingga pelaporan keuangan sekolah dibuat satu sistem yang terintegrasi. Sehingga semua pengelolaan sumber daya di sekolah dapat dikontrol dan dianalisis dengan cermat. Pemerintah akan punya big data untuk melihat secara cermat dan menganalisis komponen-komponen apa saja yang paling banyak memerlukan anggaran di sekolah. Dengan data ini juga dapat dilakukan analisis pembiayaan pendidikan. Sejauh mana komponen biaya pendidikan berkorelasi dengan kualitas pendidikan di sekolah. Ya, pada akhirnya memang pemerintah akan bisa membuat peta mutu dari big data tersebut. Dapat membuat rekomendasi kepada pemerintah daerah untuk mencontoh suatu sekolah atau pemerintah daerah yang sudah bisa mengelola dana BOS dengan baik. Di samping itu pemerintah juga bisa memberikan rekomendasi komponen-komponen mana yang harus diprioritaskan untuk dibelanjakan dan berpengaruh langsung terhadap kualitas dan layanan pendidikan. Ya harapannya memang semoga BOS betul-betul dapat menghasilkan kualitas pendidikan yang baik, mencetak SDM yang berkualitas, hingga kemudian menghasilkan bos-bos atau orang-orang besar yang memimpin Indonesia dengan baik, bijak, dan berkarakter. Oke. Dan pada tahun 2020 ini juga berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 8, BOS ini dibagi pada 3 kriteria. Yang pertama ada BOS reguler yang biasa diterima. Yang selanjutnya itu ada BOS kinerja. Nah, ya kan? Di sini sudah muncul nomenklatur baru. Ya, BOS kinerja itu apa? BOS kinerja itu adalah program pemerintah pusat yang dialokasikan bagi satuan pendidikan dasar dan menengah yang dinilai berkinerja baik dalam menyelenggarakan layanan pendidikan yang ditetapkan oleh kementerian tentunya. Nah, BOS kinerja ini dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah BOS kinerja sekolah penggerak dan BOS kinerja sekolah berprestasi. Akan tetapi pada bagian ini nanti kita akan bahas fokus pada BOS kinerja sekolah penggerak. Oke, selanjutnya adalah yang ketiga BOS afirmasi. BOS afirmasi ini apa sih? Yaitu adalah program pemerintah pusat yang dialokasikan bagi satuan pendidikan dasar dan menengah yang berada di daerah khusus yang ditetapkan oleh kementerian juga tentunya. Oke, selanjutnya mungkin kita akan membahas terkait BOS kinerja sekolah penggerak. Ya, tapi sebelumnya kita akan cerita apa sih sekolah penggerak itu? Ya kan? Jadi sekolah penggerak ini diharapkan menjadi katalis untuk mewujudkan visi pendidikan Indonesia. Atau dengan kata lain, program sekolah penggerak ini merupakan sebuah upaya untuk mewujudkan visi pendidikan Indonesia dalam mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya pelajar Pancasila. Nah,
Bayangkan juga teman-teman, pada sekolah penggerak ini pemerintah tidak main-main gelontorin anggaran. Ada bahkan ya, saya katakan sekarang ini udah sampai angkatan kedua. Di angkatan pertama itu sekolah yang lulus sebagai sekolah penggerak diberi anggaran mulai dari 45 juta per sekolah per tahun. Sesuai dengan tingkatan sekolah itu sendiri. Dan yang di angkatan kedua tuh mulai dari 80 juta. Dan yang dapat ini bukan 1-2, tapi ribuan sekolah yang didapat. Bayangkan gelontoran dananya itu ratusan miliar 1 tahun. Nah, di sini juga yang jadi titik poinnya adalah inilah yang bisa kita katakan salah satu wujud keseriusan pemerintah itu sendiri dalam membangun pendidikan. Disiapkan semua platform digitalnya agar semua kegiatan dan semua data tercatat secara sistematis dan transparan pastinya. Bisa dilihat kapanpun. Ya kan? Nah, dan anggaran-anggaran tadi itu semua, yang tadi angkatan pertama mulai 45 juta dan angkatan kedua mulai 80 juta, peruntukannya juga sudah jelas dan terukur ya berdasarkan big data atau analisa big data yang tadi itu. Untuk apa saja sih khusus untuk sekolah penggerak ini? Yang pertama itu adalah pengembangan sumber daya manusia. Nah, jadi bos kinerja sekolah penggerak ini diharapkan juga dapat memfasilitasi, dapat mempercepat perkembangan sumber daya manusia di lingkungan satuan pendidikan. Ya melalui cara apa? Ya melalui cara yang dilakukan secara mandiri oleh satuan pendidikan. Dengan catatan seluruh pengelolaan anggaran atau pembelanjaan terkait hal tersebut dilakukan secara transparan melalui sistem digital yang dapat dilihat kapanpun dan tercatat. Bayangkan teman-teman, ini tercatat dan dapat dilihat. Dan ketika diaudit kita nggak bisa main-main. Nah, pengembangan sumber daya manusia ini berbentuk apa saja sih? Ya kan? Nah, pengembangan sumber daya manusia itu sendiri pada dasarnya adalah gimana sumber daya manusia atau SDM yang berada di lingkungan satuan pendidikan tadi bisa upgrade. Mungkin diawali dengan diidentifikasi. Ada mungkin anggaran dikhususkan untuk identifikasi dan pemetaan potensi dan kebutuhan pelatihan. Skemain semuanya, disusun. Yang selanjutnya adalah setelah diskemakan, baru dibuatlah penguatan ataupun training, baik itu bekerjasama dengan pihak ketiga ataupun gimana, ataupun penguatan pendidikan ya berbasis in-house training tadi. Oke, jadi harapannya juga ya bukan hanya sekedar pelatihan saja, tapi memang ada terjadi penguatan. Contoh, yang pertama mungkin yang ditanya ketika terkait dengan pengembangan sumber daya manusia ini adalah laporan administrasinya. Ketika sudah melaksanakan, sesuai nggak dengan prosedur. Yang selanjutnya adalah apa bukti dokumentasinya atau apa bukti capaiannya. Dan yang paling penting terimplementasi enggak. Jangan sampai pelatihannya pelatihan saja. Makanya memang harus disusun. Dan ini juga kembali lagi saya katakan harus sesuai dengan dasar satuan pendidikan itu sendiri. Apa? KOSP. Ingat kawan-kawan, ini KOSP sangat urgent di sini. Nah, oke. Kalau sumber daya manusia sudah kuat, selanjutnya ada namanya digitalisasi sekolah. Apa sih digitalisasi sekolah ini? Nah, jadi digitalisasi sekolah ini bukan hanya serta-merta ya kalau dikatakan, wow, sekolah ini digital, sudah pakai WA, sudah pakai ini, enggak itu. Tapi digitalisasi sekolah ini diharapkan, ya digitalisasi sekolah diharapkan itu ya mampu mempermudah proses
atau kegiatan belajar mengajar. Ya kan? Mampu memperkenalkan juga atau mampu meningkatkan pelayanan dari sekolah itu sendiri. Maka dari sini paling titik awalnya itu adalah ya seperti penguatan infrastruktur listrik. Yang tadi sekolah nggak ada listriknya atau listriknya kurang, boleh ditambah dengan anggaran ini. Tambah lagi penguatan infrastruktur internetnya gimana. Kalau tadi udah ada tapi masih lemot, upgrade. Tapi dengan catatan ini digunakan ya, jangan nggak digunakan. Baru ada lagi lakukan karya implementasi digitalisasi sekolah. Ya kan? Atau kegiatan yang lainnya. Ya tujuannya itu adalah gimana insan pendidikan, baik itu peserta didik atau tenaga pendidik ataupun tenaga pendidikan, ini memang melek digital. Ya kan? Dan sama-sama mampu mendigitalisasi sekolahnya. Jangan hanya pelatihan-pelatihan juga, tapi tidak bisa atau jangan hanya sekedar beliin laptop atau bangun internet atau buat sesuatu hal yang tapi enggak terimplementasi. Ini dia. Yang selanjutnya itu adalah perencanaan berbasis data. Ya kan? Loh, apa sih perencanaan berbasis data ini, teman-teman? Nah, jadi sebenarnya ya datanya tadi. Ya kan? Tadi. Yang pertama tuh data, big data besar atau pedoman tuh ya KOSP pastinya. Terus dari rangkuman-rangkuman tadi itu apa datanya? Atau kita susun datanya sendiri. Ya kan? Gimana cara menyusun sebuah perencanaan ke depannya berbasis data? Mungkin yang paling penting itu sebenarnya diawali dari kurikulumnya tadi sih. Sehingga kan tadi kan kita nyatakan bahwasanya kurikulum itu adalah lajurnya atau stepnya untuk mencapai visi. Pertanyaannya kalau stepnya aja tidak benar, gimana datanya yang lain, turunannya? Stepnya dulu dibenerin, nanti lahirlah ke bawah data apa aja yang dibutuhkan. Ya kan? Itu harapannya. Jadi memang benar-benar rencana ini ataupun semua kegiatan ataupun implementasinya itu yang berbasis data yang sesungguhnya. Ya kan? Mulai dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi program sekolah penggerak itu memang harus berbasis data. Jangan hanya asal beli ini ya. Ini yang jadi masalah juga teman-teman. Kadang-kadang beli ini sesuai dengan maunya, bukan sesuai butuhnya. Mau beli ini, keren si Polan beli ini, kita beli ini. Coba cek dokumennya, khususnya KOSP-nya. Kurikulum operasional satuan pendidikan. Dalam progres kurikulumnya dibutuhkan enggak? Ya kan? Jangan sempat nanti umpamanya ternyata kawan beli laptop ataupun kawan beli komputer, kawan memperbaikin layanan internet, tapi kita kan fokusnya mungkin ada satu titik fokus adalah di KOSP membuat layanan ataupun membuat pendidikan ini sedikit berfokus pada anak-anak ataupun peserta didik yang memahamin kearifan lokal ataupun budaya. Jangan fokus ke situ banyak-banyak, beli yang sesuai. Misalnya nanti beli pakaian adat atau membeli alat-alat tradisional sesuai dengan budaya biar bisa ngelihat. Ini dia dasarnya tadi. Nah, ya kan? Itu tadi biar nggak terjadi miskomunikasi ataupun salah tindakan. Nah, yang selanjutnya itu adalah terkait dengan pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, ya, nih. Apa sih pembelajaran paradigma baru itu? Ya kan? Pembelajaran paradigma baru ini merupakan pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Perhatikan, penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Ya kan? Pembelajaran paradigma baru yang memastikan praktik pembelajaran yang berpusat pada murid, yang mana setiap murid belajar sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya. Pada pembelajaran paradigma baru dilakukan melalui kegiatan pembelajaran dalam kelas atau intrakurikuler
Ya kan? Yang di dalam kelas tuh. Dan juga di luar kelas. Yaitu co-kurikuler dan ekstrakurikuler. Jadi nggak melulu dapat teori-teori di dalam kelas. Bosen nanti tuh. Ya kan? Ya kan? Ini dibagi nih. Nah, jadi tadi kan ada intrakurikuler yang di dalam kelas yang biasa lah, yang kita dapat teori-teori di dalam kelas, gimana atau pemberian teori di dalam kelas itu. Yang maksudnya adalah kegiatan di luar kelas atau intrakurikuler. Ya kan? Nah, ini dibagi atau didiferensiasi sehingga peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi. Ya kan? Hal ini juga memberikan keleluasaan bagi guru untuk memilih perangkat ajar yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Nah, intinya gini, teman-teman. Sorry tadi ya. Nah, jadi di tahap ataupun di pembelajaran intrakurikuler, ini diharapkan guru ini mampu mendiferensiasi, ya kan? Ataupun mampu merampingkan atau benar-benar dirampingkan ini semua materi, sehingga mana materi-materi yang benar-benar pokok saja yang dapat diberikan. Jadi meminimalisir. Intinya nggak perlu mana ini yang penting. Jadi ada keleluasaan tenaga pendidik untuk memilih materi yang dianggap penting atau dianggap pokok. Nah, ini yang nggak penting mulai diarahkan atau difokuskan. Nah, di mana ketika materinya tidak terlalu banyak dan tidak terlalu menumpuk, ini kan peluang ataupun waktu itu jadinya lebih banyak untuk lebih mendalaminya. Jadi nggak mau materinya banyak sampai ratusan ataupun sampai beberapa ini materi, tapi anak-anak atau peserta didiknya nggak dapat. Lebih baik beberapa materi pokok yang dianggap sesuai atau yang dianggap dibutuhkan diberikan dan mereka dapat memahaminya secara mendalam. Jadi yang penting juga tenaga pendidiknya ya harus memahami dengan benar-benar memahami. Jangan asal baca buku udah gini semua memahami juga itu dah. Dan gimana kalau tenaga pendidiknya nggak berkompetensi? Kan ada tadi belajar.id tadi. Untuk tenaga pendidik dapat mengembangkan dirinya. Udah disiapin semua pemerintah. Yang selanjutnya adalah ada pembelajaran kokurikuler. Nah, di sini ini berprinsip pembelajaran interdisipliner yang berorientasi pada pengembangan karakter dan kompetensi umum. Ya kan? Tapi ya harus tetap tadi yang kita bilang tadi. Harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Di antara itu ada pembelajaran ekstrakurikuler. Dilaksanakan sesuai dengan minat murid dan sumber daya satuan pendidikan. Ya dengan tujuan tadi adalah meningkatkan soft skill dari peserta didiknya. Jadi memang pembelajaran paradigma baru ini diharapkan mampu memberikan gebrakan-gebrakan atau perubahan-perubahan. Nah, di mana juga sebagai sekolah penggerak itu mampu membelanjakan anggarannya sesuai dengan kebutuhan yang tadi. Dan yang paling penting itu semua nanti harus tercatat sekali lagi di KUSP. Ini dasarnya loh teman-teman. Ingat, yang 4 ini semua nih harus ada basic di sekolahnya, yaitu KUSP. Mana? Kurikulumnya harus sesuai. Jadi kelihatan. Sebenarnya bisa disusun semua anggaran. Nah, tahun ini, tahun ini. Sehingga terencana. Inilah sebuah perencanaan yang baik tadi kita katakan. Yang selanjutnya itu tadi adalah setelah kita mengetahui titik fokus anggaran sekolah penggerak, kita harus paham juga di sini. Khususnya saya katakan kepada kepala satuan pendidikan yang telah menandatangani kontrak. Saya tekankan titik kunci sekolah penggerak itu adalah kepala satuan pendidikan ataupun kepala sekolah. Kenapa begitu? Yang pertama, bagi kepala sekolah yang mengikuti program sekolah penggerak, wajib membuat surat pernyataan siap mengikuti selama 4 tahun ke depan. Jadi selama 4 tahun harus mengikuti program ini. Ya kan? Yang kedua, bayangkan teman-teman, sistemnya sekarang sudah digital semua nih. Ya pada dasarnya digital ini memudahkan. Tapi kalau kita tidak memahami, apalagi ini birokrasi pemerintah ya,
harus semuanya ada landasan-landasan yang tepat sesuai dengan perundang-undangan. Ini bisa jadi ancaman serius. Ya kan? Nah, maka dari itu diharapkan keseriusannya juga. Ya kan? Bayangin di 4 tahun kita dituntut sebagai kepala sekolah untuk melakukan kinerja. Maka dinamakan kan bos kinerja mungkin ya. Kinerja yang optimal. Ini anggarannya udah ada. Belanjakan sesuai dengan kebutuhan yang benar-benar kebutuhan. Yang perlu hati-hati adalah kayak gini. Yang namanya belanja satuan pendidikan nanti ditanya gitu. Dasarnya apa? Kenapa, contoh nih, kenapa beli ini? Kenapa beli alat ini? Kenapa beli mesin ini? Tujuannya apa? Ini untuk apa? Itu harus jelas semua. Dan harus dalam bentuk dokumen. Makanya saya katakan tadi, inilah pentingnya KUSP sebagai landasan dan acuan kepala satuan pendidikan. Kalau nggak ada, repot kita kawan-kawan. Sangat repot kita katakan. Dan yang jadi masalah ada tapi nggak benar juga. Ataupun ada nanti belanjanya nggak sesuai. Maka sebaiknya saran dari kami itu adalah susun benar-benar. Dan bila kan udah tahu nih setiap tahun dapat 80 juta umpamanya. Atau dapat 150 juta nih. Rinci terus. Jadi selama 4 tahun udah disusun untuk apa. Bila perlu seperti itu. Jadi aman kita. Jadi secara global perencanaan udah ada. Kita tinggal implementasi aja sesuai nggak nanti. Nah, jadi masalah kita kadang-kadang kan ketika anggaran datang belanja aja udah bingung. Karena di lapangan yang setelah kami sebar dan kami tanya dari beberapa pengelola bos kinerja sekolah penggerak, ketika datang anggaran tuh bingung, bayangin. Jadi kalau datang anggaran bingung, belanjanya juga gelagapan, bahkan dikasih ini tolong dong bantuin saya gitu. Landasannya nggak ada, ini bahaya loh. Ya bukan berarti kita mengancam, enggak. Pemerintah juga, baik pemerintah pusat atau pemerintah daerah juga tentu membuat semuanya harus ada pertanggungjawabannya. Mereka sudah susun semua. Nah, jadi hati-hati sekolah yang tidak memiliki standar, khususnya KUSP tadi. Udah benar belum? Anggarannya semua secara total dalam 4 tahun ke depan, karena kan ini progres sekolah penggerak ini 4 tahun ya. Udah disusun belum? Jadinya apa? 1 tahun jadi apa? 2 tahun jadi apa? 3 tahun jadi apa? 4 tahun jadi apa? Ya kan? Ini yang jadi masalah. Maka dari itu, yang namanya program ini bagi kepala satuan pendidikan ini bisa jadi prestasi bagi yang mengerti dan paham. Ya kan? Bagi yang nggak mengerti dan nggak beruntung bisa jadi sanksi loh, hati-hati. Pertanyaan sederhana saya, kalau semua nggak ada dasarnya dan pembelanjaannya nggak sesuai dengan aturan dan perundang-undangan, nggak sesuai dengan juknis dan segalanya, ya kan? Yang terjadi apa kira-kira? Sanksi toh. Oke, sanksi awal adalah pengembalian anggaran. Dari mana mau ngambilnya? Bayangin teman-teman, 80 juta 1 tahun. Kalau ketahuannya tuh di tahun keempat 320 juta atau 150 juta 1 tahun. Tahun keempat berarti ada 600 juta. Uang dari mana kita cari untuk ganti ini? Kan gak main-main. Maka dari itu tadi kami sarankan dan kami ceritakan mulai dari penegakan kurikulumnya, kita pahami apa itu kurikulum merdeka, apa itu dana bos, sampai dengan saat ini kita ceritakan tentang bos kinerja sekolah penggerak. Saya rasa teman-teman atau khususnya kepala satuan pendidikan atau kepala sekolah sudah cukup paham dengan ini. Nah, tapi ya itu tadi kadang-kadang implementasinya kita nggak sesuai. Perhatikan sekali lagi saya katakan, landasan kita dalam melakukan sebuah tindakan. Khususnya membelanjakan anggaran negara. Ini uang masyarakat, ini uang rakyat, ini uang negara yang harus benar-benar ditanggung-jawabi. Kalau tidak, bukan prestasi yang kita dapat, bahkan sanksi. Syukur kalau hanya mengembalikan. Kalau kita nggak mampu, bisa berkasus lebih lanjut. Penyalahgunaan anggaran atau penyalahgunaan wewenang. Itu makanya saya katakan atau kami nyatakan sini antara prestasi dan sanksi.
Yang selanjutnya, ya yang kita jelaskan tadi juga itu. Ada 3 poin. Yang pertama itu adalah, atau 3 aktor ya, pemerintah pusat. Pemerintah pusat ini ketika menggelontorkan sebuah program, dia siapin dulu nih landasannya apa. Ya kan? Laporan administrasi gimana? Baru capaiannya gimana? Semuanya sudah siap semua teman-teman, boleh dicek, mereka udah siap, maka mereka sosialisasi. Pemerintah pusat itu sosialisasi dengan harapan pemerintah daerah juga seperti itu. Cuma kan pemerintah daerah terkadang ya hanya sebagai pengawas, harapannya sebagai pengawas, karena ya, khususnya pada program ini kepala satuan pendidikan atau kepala sekolah lah yang menjadi titik utamanya. Jadi pertanyaannya kan gini, kepala satuan pendidikan atau kepala sekolah, apakah sudah memiliki landasan yang tepat dalam bentuk KWSP, dalam bentuk penganggaran 4 tahun tadi? Jangan, jadi kalau gini, kalau tahun ini saja, untuk tahun ini saja ketika uang datang kita bingung mau belanja apa, tahun depan begitu juga, tahun depan begitu juga, sampai akhir, hati-hati. Harus direncanakan, benar-benar direncanakan baik-baik. Terus outputnya jadi apa? Jadi kan konsepnya gini, ada inputnya ini anggaran dan kinerja yang akan kita lakukan. Dan kita proses dalam action dengan anggaran tadi. Diharapkan memberikan output. Outputnya apa? Udah diukur. Harusnya di awal ini ketika kita dapat atau anggaran kita udah tahu ini ukurannya sekian. Kalau udah bisa gitu, kita pastikan Anda aman dan nyaman. Tapi kalau enggak, hati-hati. Ya kan? Ini landasannya. Karena landas utama pasti KWSP. Kurikulum operasional satuan pendidikan. Lalu laporan administrasinya. Benar nggak laporan administrasinya? Sudah sesuai nggak dengan landasan atau juklaknya? Terus capaiannya ini jadi masalah. Laporan benar, capaian nggak sesuai, balik lagi nih ke landasan KWSP. Ini muter-muter aja. Baik, muter-muter aja. Dan kita, ya kalau udah kita di posisi ini nih ya, yang sangat sulit. Maka dari itu, khususnya kepada kepala satuan pendidikan ataupun kepala sekolah, kita sangat berharap ketika ada program nasional, ingat pemerintah pusat dan pemerintah daerah sudah menyiapkan semua aturan dan regulasinya. Dan perhatikan landasan-landasan yang dipakai. Ya karena walaupun kita buat dokumen nggak sesuai landasan sama aja. Atau peraturan dan perundang-undangan. Kita buat dokumen dan semua alurnya nggak sesuai, sama aja. Beda dengan kalau kita bisnis ini aja, kadang kalau hanya sekedar bisnis oke lah kita jalankan, selagi nggak nipu nggak apa ini semua, tapi kan tetap aja. Maka dari itu tadi yang seperti kita katakan, ya untuk level kepala satuan pendidikan ataupun kepala sekolah, ya 3 tadi itu diperhatikan benar-benar. Yang pertama itu landasannya. Landasan utama atau KWSP-nya, kurikulum operasional satuan pendidikan, ini acuan utamanya teman-teman, acuan utama. Jadi disinilah akan terlihat arah sekolah itu, disinilah yang akan bisa menjadi sebuah indikatornya, disinilah yang akan menjadi tahap-tahapannya. Jadi sebenarnya kalau ditengok ngebandingin antara ini semua dengan anggaran udah tahu semua berapa sih anggarannya. Nah itu dia. Yang selanjutnya adalah perhatikan juga laporan administrasi seperti yang kita katakan sebelumnya juga. Laporan kinerja dan keuangan. Plus capaian. Sukses sesuai indikator atau tidak. Mungkin itu semua yang dapat kami sampaikan terkait materi kita saat ini atau sharing kita saat ini. Terima kasih atas perhatiannya dan kami tunggu teman-teman yang berminat untuk sharing secara khusus dengan kami. Silakan isi draft ataupun isi form pendaftaran yang tersedia pada link website ini. Terima kasih, selamat beraktivitas kembali.